semuanya, perkenalkan nama saya Niputwali Mahayoni. Di sini saya akan menjelaskan seputar PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar? Jadi, PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona atau COVID-19. Hal itu sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Permenkes nomor 9 tahun 2020 yang berbunyi, pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Lalu, di pertanyaan yang kedua, siapa yang berhak mengajukan PSBB dan bagaimana syarat daerah dapat mengajukan PSBB? Permenkes memberi kewenangan kepada Menkes untuk memutuskan apakah daerah diberi izin untuk menerapkan kebijakan PSBB. Pasal 3 ayat 1 menyebut kepala daerah seperti bupati, wali kota, atau gubernur harus mengajukan permohonan pemberlakuan PSBB kepada Menkes sebagai pemilik otoritas keputusan. Untuk menguji kelayakan daerah mendapat status PSBB, setiap Pemda atau Pemprov wajib melampirkan data sesuai syarat yang tertuang dalam pasal 4 ayat 1. Data yang harus dilampirkan terdiri dari: pertama, data peningkatan jumlah kasus menurut waktu. Yang kedua, penyebaran kasus menurut waktu. Ketiga, kejadian transmisi lokal. Pasal 4 ayat 2, 3, dan 4 merinci beberapa syarat khusus dalam melampirkan data permohonan PSBB. Data peningkatan kasus harus menyertakan kurva epidemiologi. Penyebaran kasus harus melampirkan peta persebaran wabah, lalu kejadian transmisi lokal harus menunjukkan penyelidikan epidemiologi untuk membuktikan telah terjadi penularan virus corona ke generasi kedua dan ketiga. Data epidemiologi bukan pertimbangan tunggal dalam menentukan kebijakan PSBB. Pemerintah daerah wajib menyampaikan informasi kondisi daerah secara politik, ekonomi, sosial budaya, agama, pertahanan, dan keamanan. Lalu, yang berhak mengajukan PSBB bila daerah tersebut memiliki kasus yang banyak, penyebaran yang tinggi, dan banyak korban jiwa. Untuk pertanyaan yang ketiga, PSBB mengatur pembatasan untuk kegiatan apa saja? Kegiatan belajar mengajar, bekerja di kantor, keagamaan, di tempat umum, sosial budaya, serta transportasi. Untuk pertanyaan yang keempat, atau yang terakhir, dilihat dari data dengan jumlah seluruh kasus di Bali, atau sesuai waktu pembuatan, isi, data hari atau tanggal berapa. Apakah Anda setuju kalau daerah Bali mengusulkan pemberlakuan PSBB di Bali? Berikan alasan dan dampak yang akan terjadi. Jadi jawaban saya, melihat kasus di Bali saat ini tergolong masih kecil atau minimnya jumlah kasus, sehingga PSBB masih belum diajukan untuk Bali. Dampak yang terjadi bila di Bali melakukan PSBB terhadap masyarakat tentunya dalam sektor ekonomi, pengusaha, dan sejumlah mata pencaharian tersendat, pariwisata, serta jasa angkutan umum, kriminalitas yang tinggi. Nah, itu pertanyaan mengenai seputar PSBB. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.